Baiklah di sini saya Muhammad Ahmad Zaranaki. Kali ini saya akan membahas pembahasan tugas UAS Kimia Farmasi Kualitatif. Yang pertama, Anda sebagai bahan pengawasan mutu farmasi akan melakukan penentuan kadar dari kapsul tambah darah yang berisi zat besi ferrosulfat. Menurut Baku Farmakopeia Indonesia, penetapan kadar berisi zat ferrosulfat penetapan kadar dapat dilakukan dengan menggunakan metode serimetri, namun di laboratorium tidak tersedia bahan untuk melakukan analisis secara titrasi serimetri. Soal nomor pertama, apa titrasi alternatif untuk melakukan penentuan kadar tersebut? Berikan alasannya. Titrasi alternatif yang dapat diaplikasikan adalah permanganometri, karena dalam tablet penambah darah mengandung ferrosulfat atau FeSO4, di mana pada saat titrasi dengan kalium permangat atau KMnO4 dapat terjadi reaksi redoks. Serimetri dan permanganometri memiliki sama prinsip, yaitu reaksi redoks. Selanjutnya, nomor 2, apa saja larutan baku primer dan larutan sekunder yang digunakan dalam titrasi tersebut? Larutan baku primer digunakan pada permanganometri berupa asam oksalat, karena asam oksalat dapat teroksidasi menjadi karbon dioksida dan air memiliki keamunian tinggi, sedangkan larutan baku sekunder digunakan untuk permanganometri berupa kalium permangat, karena didapatkan dari hasil pembakuan dengan larutan baku primer berupa asam oksalat. Selanjutnya, setelah diketahui titrasi alternatif tersebut, Anda perlu melakukan pembuatan larutan tersebut yang diketahui reaksinya sebagai berikut. MnO4 ditambah 8H+ ditambah 5E menjadi Mn2+ ditambah 4H2O. Diketahui Mr dari KMnO4 158 gram per mol. Nomor 3, jelaskan perhitungan pembuatan larutan baku tersebut dengan konsentrasi 0,1 N dalam 500 ml. Pada reaksi di atas didapatkan bahwa reduksi permangat berupa 5 karena 5 elektron terserap, sehingga berat ekuivalen KMnO4 dengan 1/5 massa molekul berupa 31,6 gram per mol. Oleh karena itu, kita dapat menghitung berat KMnO4 yang diperlukan, ialah M sama dengan N kali V kali Be. M sama dengan 0,1 N dikali 0,5 L dikali 31,6 gram per mol. M sama dengan 1,58 gram. Selanjutnya, dalam tiap kapsul tablet darah diketahui mengandung ferrosulfat 100 mg. Anda diminta untuk menimbang kapsul tersebut setara dengan 30 mg ferrosulfat. Dalam prosedur pembuatan, sampel ditimbang sebanyak 20 kapsul. Didapatkan berat totalnya adalah 7.000 gram. Soal nomor 4, jelaskan perhitungan penimbangan sampel yang akan digunakan dalam penentuan kadar. Diketahui massa ferrosulfat per tab yaitu 100 mg. Massa ferrosulfat per 20 tablet 2000 mg. Selanjutnya, berat 20 tablet sama dengan 7000 mg. Kadar ferrosulfat per tablet sama dengan 2000 per 7000. Massa tablet yang harus ditimbang ialah 2000 per 7000 sama dengan 500 mg per M. M sama dengan 1,005 gram. Selanjutnya, melakukan proses titrasi, meliputi pembakuan larutan kerja dan penentuan kadar besi dalam sampel. Proses titrasi setelah dilakukan di depan Anda terdapat 3 larutan selama proses hingga titik akhir titrasi yang terjadi. Soal nomor 5, sebutkan dan beri keterangan apa saja 3 larutan yang ada di depan Anda. Larut yang sebelah kiri, yaitu bening, merupakan awal sebelum titrasi permanganometri, berupa asam oksalat murni. Yang berada di tengah atau merah muda atau pink ialah titrasi akhir permanganometri. Yang sebelah kanan berupa pink pekat ialah setelah titik akhir permanganometri di mana konsentrasi KMnO4 lebih. Soal nomor 6, peristiwa apa yang terjadi pada pembakuan larutan tersebut? Peristiwa yang terjadi ialah perubahan warna dari bening
Asam asfat murni menjadi merah muda atau pink. Ialah reduksi ion permanganat menjadi mangan. Peristiwa apa yang terjadi pada penentuan kadar zat besi dalam sampel? Untuk soal nomor 7, perubahan warna dari coklat serbuk kapsul tablet darah menjadi merah muda, reduksi ion permanganat menjadi mangan. Selanjutnya, didapatkan saat pembakuan larutan, konsentrasi larutan baku sekunder didapatkan 0,099 N. Diketahui data volume baku sekunder yang digunakan hingga titik akhir titrasi sampel tambah darah adalah 10,9, 10,8, 10,9 mili. BM dari filosofat adalah 278, 0,2. BE sama dengan 1. Untuk soal nomor 8, berapa persen kadar zat besi tersebut dalam sampel? Untuk jawabannya KMNO4 sama dengan 0,099 N. V-nya, V rata-rata dalam kurung 10,9 ditambah 10,8 ditambah 10,9 tutup kurung dibagi segitiga dapatkan 10,867 mili. Massa zat besi 0,099 N dikali 10,87 mili dikali 780,02 dibagi 1000. Massa zat besi sama dengan 0,299 atau dibuatkan menjadi 0,3 gram. Sehingga ferrosulfat per tablet 350 gram dibagi 1050 gram dikali 0,3 gram. Didapatkan 0,0999 gram dibulatkan menjadi 0,1 gram sama dengan 1000 mg. Persen kadar yang didapatkan 100 mg per 100 mg dikali 100% sama dengan 100% sesuai etiket. Selanjutnya untuk skenario kedua, Anda sebagai bagian pengawasan mutu akan melakukan analisis kandungan tablet yang mengandung kafein dengan KCKT. Kafein BPFI ditimbang sebanyak 50 mg dilarutkan dengan metanol hingga batas dalam labu ukur 50 mili dari larutan induk. Kemudian akan dibuat seri konsentrasinya menjadi 20, 50, 75, 100, dan 150 ppm dalam labu ukur 10 mili. Soal yang pertama, jelaskan perhitungan larutan seri konsentrasi 25 ppm, 75 ppm, dan 150 ppm. Larutan stok ppm sama dengan 50 mg dibagi 50 mili didapatkan 1000 ppm. Untuk volume yang diperlukan untuk 25 ppm ialah 25 ppm dikali 10 mili dibagi 1000 ppm didapatkan 0,25 mili. Volume perlu untuk 75 ppm ialah 75 ppm dikali 10 mili dibagi 1000 ppm didapatkan 0,75 mili. Selanjutnya, larutan tersebut dilakukan analisis dengan KCKT dengan kondisi fase gerak metanol banding aqua pro injeksi dengan perbandingan 20 dibanding 80. Kolom yang digunakan adalah C18 dengan panjang gelombang yang digunakan 275,7 nm dan dilakukan selama 10 menit satu kali running. Gambar di bawah merupakan salah satu data kromatografi analisis dengan KCKT. Untuk soal nomor 2, data apa saja yang digunakan dari kromatogram tersebut? Yaitu volume perlu untuk 150 ppm sama dengan 150 ppm dikali 10 mili dibagi 1000 ppm sama dengan 1,5 mili. Data yang dapat digunakan berupa waktu resensi sekitar 4-6 menit dan panjang gelombang maksimal yang akan digunakan berupa 275,7 nm. Data ini digunakan untuk menguji karutan sampel sebagai pembanding. Kemudian dilakukan preparasi sampel sesuai prosedur, yaitu sebanyak 20 tablet dagang digerus hingga halus didapatkan berat total 12 gram. Tablet diserbukkan lalu ditimbang secara dengan 50 mg. Serbuk sampel tersebut ditambahkan 30 ml larutan fase gerak dan diaduk menggunakan magnetic stirrer selama 15 menit dalam kondisi tertutup. Lalu disaring larutan tersebut diencerkan ke dalam labu ukur 50 mili menggunakan larutan fase gerak hingga tanda batas. Larutan diambil sebanyak 1 mili, dilarutkan dengan fase gerak.
hingga 25 mili sampel dilakukan pengujian dengan 3 kali replikasi. Untuk soal nomor 3, berapa berat yang ditimbang dari serbuk sampel yang digunakan untuk analisis? Berat yang ditimbang ialah 12 gram dibagi 20 kali 50 mg dikali 50 mg, didapatkan 0,6 gram. Untuk soal nomor 4, berapa konsentrasi larutan dari sampel yang digunakan untuk analisis? Konsentrasi sampel ialah 0,6 gram per 50 mili dikali 1000 per 25 mili per 25 sama dengan 0,48 mikro per mili. Baik, selanjutnya hasil pengujian didapatkan persamaan regresi dari standar, yaitu Y sama dengan 1698X ditambah 16,889 dan area rata-rata sampel adalah 67.940. Soal nomor 5, berapa persen kadar kafein dalam sampel sebenarnya? Dalam etiket mengandung 50 mg kafein. 67.940 sama dengan 1694X ditambah 16,889. X didapatkan 40,002 rpm. Kadar mcg per G 40,002 ppm dikali 25 dikali 50 mili per 0,6 gram didapatkan 83,33. Persen kadar sama dengan 83,33 dikali 100% dibagi 1000, didapatkan persentase kadarnya ialah 8,3%. Baik, itu saja pembahasan soal UAS Kimia Farmasi Kualitatif atau KFK. Lebih dan kurang mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.